Seringkali orang berkomentar tentang beliau Presiden Jokowi. Salah satunya ini, bahwa Presiden Jokowi tidak sesuai antara ucapan dengan tindakan. Rupanya, orang sering beranggapan dan berpendapat demikian hanya kesalahan dalam memahami diksi yang beredar, ataupun terprovokasi atas diksi yang sudah terpelintir, tanpa memahami yang secara utuh. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. You nggak bisa melihat mukanya, seperti suka, bisa nggak suka, seperti nggak suka, dia suka. Itu. Kita negara besar, sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga begini. Nggak tahu. Makanya pendamping-pendamping dia yang tahu persis, dia nggak akan geser itu. Karena apa? Orang itu mungkin mengerti sekali sifatnya dia. Karena kan memang beliau orangnya apa ya? Tidak impulsif, tidak ekspresif, mengekspresikan kemarahan tuh enggak. Ya. Kita hanya lihat dari wajah aja, wah marah nih. Oh gitu ya. Sekali terus negur enggak, modelnya enggak gitu. Iya. Sekali terjadi, 2 kali terjadi, 3 kali baru ngomong. Jadi kalau saya ditegur, berarti sudah kebangetan lah. Karena beliau modelnya kan bukan orang yang langsung. Iya. Bukan yang begitu. Jadi berarti udah dipendem beberapa kali. Memang kebangetan gitu nih. Ya. Tapi yang saya lihat, ya ini memang luar biasa. Punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ternyata, narasi ini telah digunakan untuk menggiring pendapat bahwa Presiden Jokowi akan berbeda sikap apa yang diucapkan dan apa yang terjadi pada kenyataan. Lebih parahnya, bahwa narasi itu digiring untuk menyamaratakan bahwa semua apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan berketerbalikan. Sebelumnya menarik ini untuk membicarakan figur Pak Jokowi. Saya jadi ingat pernyataan Profesor Ajmadi Ajra. Dia mengatakan begini, coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi biasanya bertolak belakang. Bertolak belakang. Dia nyatakan. Oke. Waktu itu beliau mengatakan yang sampai sekarang segar di ingatan kita, kalau ada yang minta saya 3 periode itu mau menampar muka saya, mau mencari muka, dan sekarang terbukti menjadi wacana publik bahwa keinginan beliau sebenarnya 3 periode yang ditolak oleh Mega, maka terjadilah seperti yang kemarin. Jadi kalau hari ini Pak Jokowi mengatakan mau pulang ke Solo, itu sinyal buat Pak Doli. Termasuk dalam urusan kebijakan dalam pemerintahannya, orang-orang sudah tertanam dengan berburuk sangka dan pesimis. Rupanya narasi ini sangat ampuh untuk membius dan menggiring opini bagi orang-orang yang berada pada barisan pembenci beliau. Sesungguhnya karakter dan sikap Presiden Jokowi hanya bisa dilihat dan dirasakan dengan mata batin. Anda tidak setuju? Coba saja, silahkan lihat ini. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Beliau tampak tersenyum, hanya untuk meredam suasana. Atau ini. Jalannya mulus, enak. Ini mati ya Pak? Tidak mati. Waduh, sampai Pak Zul tadi tidurnya nggak tidur. Ya, kalau ada yang hamil bisa ngelahirin kata. Karena mulus. Beliau tetap tersenyum, hanya untuk tidak mau saling menyalahkan. Ini. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju. Pensil, kertas, saya cek impor 2 poin. Ini apa ini? Buat CCTV aja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada. Beli impor, mau kita terus-teruskan, silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini. Beliau marah, geram bukan untuk menebar citra. Bahkan ini. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Ini. Tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara bisa presidenan, bisa lembaga-lembaga negara yang lain. Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden sarap, presiden kopah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa
mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Nggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Dilihat kan, nah media sosial seperti ini, itu adalah DNID, baru pidato, itu tahun 1955, dia pidato, ini DNID ketua PKI, pidato tahun 1955, pidato. Lah kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah. Lahir saja belum sudah dipasang. Saya lihat-lihat di gambar, kok ya persis saya gitu loh. Ini yang kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul. Itu marah atau gemes, Pak? Ya, antara jengkel dan gemes gitu. Jengkel dan gemes. Dan keluarlah kata tabok itu. Iya. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Silakan cermati sendiri, dan apa pendapat Anda? Jangan terlalu merendahkan orang yang Anda benci, dan jangan terlalu agung-agungkan orang yang Anda kagumi. Jangan terlalu beranggapan bahwa anggapan Anda benar.